Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2554 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 18, ayat 18 sampai ayat 23. Di bawah perikop, Paulus kembali ke Antiokhia. Demikian firman Tuhan. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea. Karena ia telah bernasar, Priskila dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu, jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya, ia tinggal di situ. Ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat konteks kebenaran firman Tuhan ini, di mana Rasul Paulus yang tadinya ada di Korintus, lalu dia berangkat kembali ke Antiokhia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar dari Rasul Paulus. Yang pertama, Rasul Paulus seorang yang berkomitmen. Amin. Saudara perhatikan ayat 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Rasul Paulus seorang yang memegang komitmen. Kita dapat melihatnya di mana Rasul Paulus membayar nasarnya dengan mencukur rambut. Nah, saudara, kalau kita melihat ada rujukan dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 ini mengambil referensi Alkitab dalam Bilangan pasal 6 ayat 18. Saya bacakan buat kita sekalian. Maka haruslah orang Nazir itu mencukur rambut kenasirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenasirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang dibawa korban keselamatan. Saudara perhatikan kata Nazir di sana. Nazir itu artinya apa? Seseorang yang bernasar khusus, mengkhususkan dirinya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mencukur rambutnya itu bukan tidak ada artinya, itu
ada arti yang sangat-sangat dalam bahwa dia membaktikan dirinya, hidupnya, melayani Tuhan seumur hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya melihat bahwa Rasul Paulus memang betul-betul pegang komitmen itu sampai akhir hayatnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajarannya buat kita, sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus memegang komitmen. Amin. Setia kepada Tuhan sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, ketika kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan seumur hidup kita, bukan hanya kita diberkati, tetapi anak cucu cicit kita diberkati Tuhan. Amin. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang akan urus kita. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir akan hidupmu. Sebab Tuhan yang bertanggung jawab akan kehidupan para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan yang akan urus saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jadi jangan ragu, jangan takut. Ada banyak orang di luar sana, saudara, tidak mau jadi hamba Tuhan. Karena mereka melihat kalau jadi hamba Tuhan, hidup susah, hidup menderita, hidup pas-pasan. Mereka hanya melihat dari ukuran materi. Tapi saya mau katakan, saudara, seorang yang ambil keputusan menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan adalah orang yang luar biasa. Kenapa saya bilang orang yang melayani Tuhan, mengambil komitmen itu luar biasa? Karena mereka memberikan diri mereka, sepenuh hidup mereka kepada Tuhan. Artinya mereka setia. Amin. Setia sampai mati. Ikut Tuhan, setia sampai mati, melayani Tuhan. Mereka mendedikasikan hidup mereka kepada Tuhan. Makanya saya bilang, orang yang mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, mereka orang hebat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat Rasul Paulus, seorang yang memegang komitmen. Sampai dia mati, dia tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, Rasul Paulus seorang yang tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Saudara perhatikan ayat 19 sampai ayat 21 di sana. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ. Tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus, dia tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Kalau sebelumnya kita belajar, saudara, di mana dia tinggal bersama dengan Aquila dan Priskila, beberapa waktunya dia tinggal bersama-sama. Di dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap bahwa memang Rasul Paulus ini sangat bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Amin. Bukan maunya dia. Makanya firman Tuhan dikatakan, aku akan kembali kepada kamu jika apa? Jika Allah menghendakinya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar. Kita harus tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Amin. Kemana Roh Kudus bawa kita? Kita harus tunduk. Kalau Roh Kudus suruh kita tinggal di tempat itu untuk mengajar kebenaran firman Tuhan, ya kita harus tunduk. Kalau Roh Kudus memerintahkan kita untuk melayani di tempat itu, kita harus tunduk. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melayani Tuhan, tapi hanya semau saudara sendiri. Saudara melayani, saudara ya semau gue. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, artinya kita sudah menyalipkan
daging kita. Kita sudah menyalibkan kemauan kita. Yang kita kerjakan, kita lakukan adalah maunya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang kita kerjakan adalah kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi melayani pilih-pilih pelayanan. Jangan. Mari kita mau kerjakan. Kita mau lakukan. Semua perintah Tuhan. Itu yang kita lakukan. Makanya selalu saya bilang, jangan sampai sudah kita melakukan satu kegiatan pelayanan, tapi sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan. Itu kehendak mungkin gembala saudara. Itu mungkin kehendak diri saudara sendiri. Belum tentu itu kehendak Tuhan loh. Yang harus kita kerjakan adalah kehendak Tuhan. Yang Tuhan kehendaki kita kerjakan, lakukan. Itu yang harus saudara dan saya kerjakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Rasul Paulus, seorang yang betul-betul menundukkan dirinya pada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus suruh tinggal, dia tinggal. Roh Kudus suruh dia pergi, dia pergi. Amin. Saya menangkap di sini bahwa Rasul Paulus memang benar-benar ditawan oleh Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Kemana Roh Kudus perintahkan bawa Paulus tidak pernah menolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Rasul Paulus setiap ayat, setiap pasal bergerak terus, saudara. Amin. Bergerak, dia tidak bisa diam di satu tempat begitu lama. Kalaupun dia ada makan beberapa waktu lama di tempat pelayanan itu karena pimpinan Roh Kudus mau dia ada di situ untuk mengajar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana buat kita semua. Apakah kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus? Atau jangan-jangan kita tunduk dengan hawa nafsu, kedagingan kita, dengan ego kita, dengan kehendak kita sendiri? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Kita mau tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Saya percaya, kalau Roh Kudus itu menguasai dalam kehidupan kita, pasti kita akan hidup dalam roh. Amin. Kita tidak lagi hidup dalam kedagingan, tapi yang kita kerjakan, lakukan adalah keinginan Roh Kudus. Sehingga yang keluar dalam kehidupan kita adalah buah-buah roh itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus seorang yang tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Yang ketiga, Rasul Paulus seorang visioner. Amin. Sudah perhatikan ayat 22 dan ayat 23. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Setelah beberapa hari lamanya, ia tinggal di situ. Ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Rasul Paulus ini memang benar-benar church planter sejati. Amin. Dia melihat jauh ke depan. Setiap tempat di mana Rasul Paulus mengajar, di sana tumbuh gereja lokal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, visi yang Tuhan kasih kepada Rasul Paulus itu church planter, di mana dia berada, ada gereja Tuhan di sana. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat visi Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita. Saya yakin dan percaya saudara, semua kita pasti mendapat penglihatan yang berbeda-beda. Ada yang dapat panggilan misalnya untuk mengerjakan pelayanan anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, dewasa, lansia,
ada yang Tuhan kasih pelayanan pendidikan, pelayanan ini dan itu, saudara yang dikasih Tuhan, masing-masing kita punya visi. Tapi ingat, tujuan dari visi itu adalah mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Supaya nama Tuhan Yesus didengarkan oleh banyak orang, mereka yang mendengar nama itu, mereka percaya kepada Yesus, mereka diselamatkan. Itu tujuannya. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan, di mana Rasul Paulus itu dia berhenti, dia tinggal beberapa waktu, dia mengajar, tumbuh gereja di sana. Betul? Tujuannya apa, saudara? Tujuannya supaya banyak orang dapat dijangkau. Banyak orang boleh mendengar Injil Kerajaan Allah dari orang-orang percaya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, tujuan dari semua visi yang Tuhan kasih kepada kita semua orang-orang percaya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Supaya banyak orang dijangkau. Itu tujuannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tangkap visi dari Tuhan buat saudara. Saya yakin dan percaya, kita semua diberikan satu visi. Masing-masing untuk apa? Kita kerjakan. Tujuannya apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, talenta, karunia yang saudara dan saya sedang jalankan sekarang ini, kerjakan. Tujuannya apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Menangkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Saudara, tujuan dari visi yang Tuhan kasih itu mempermuliakan nama Tuhan supaya apa? Banyak orang mendengar tentang Yesus, mereka percaya, mereka diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Dia seorang yang berkomitmen, dia seorang yang tunduk, patuh, taat pada pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, Rasul Paulus seorang visioner. Dia melihat jauh ke depan. Kenapa dia tidak lama tinggal di satu tempat? Karena dia melihat jauh ke depan. Supaya makin banyak tempat, daerah yang dia jangkau. Dengan demikian, makin banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Biarlah kami sama seperti Rasul Paulus yang berkomitmen, yang tunduk pada pimpinan Roh Kudus dan visioner, melihat jauh ke depan. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa khusus untuk pelayanan ibadah syukur KKR besok tanggal 19 Juni. Jam 6 sore di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Hamba berdoa biar semua yang mengambil bagian dalam pelayan altar, hamba Tuhan, yang akan sharing firman Tuhan, semua yang sudah support untuk terselenggaranya ibadah syukur KKR ke-7 tahun. Renungan pagi ini mengudara, Tuhan balas berkat dengan luar biasa pada orang-orang yang punya hati untuk pekerjaan Tuhan ini. Mereka yang hadir, mereka yang datang, tambah diberkati Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua acara besok ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama
Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua pendengar setia renungan pagi mengudara diundang untuk hadir bersama-sama dalam ibadah syukur ulang tahun renungan pagi ke-7 tahun. Mengudara non-stop, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara diundang untuk hadir tanggal 19 Juni besok, jam 6 sore kita akan mulai ibadah syukur. Dan saya percaya saudara pasti diberkati oleh hamba Tuhan, Pendeta Rex Winarno yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pasti akan meneguhkan, menguatkan iman saudara dan pastinya memberkati saudara. Haleluya. Mari datang di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Besok 19 Juni jam 6 sore. Rasakan, nikmati lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Haleluya. Saudara yang mau mendapatkan informasi, saudara bisa menghubungi WA saya di 081337491360. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.